Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi kuliah tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan dekomposisi matriks LU. Baik, untuk teori dasarnya, yang pertama di sini bisa dilihat ya di layar. Pertama, di sini kalau kita punya sebuah matriks ya, misalnya matriksnya itu adalah berupa matriks A kali X sama dengan B ya. Jadi ini ya, seperti kita punya matriks nah ya, matriksnya itu adalah matriks A dikalikan matriks X ini sama dengan matriks B. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kita punya sebuah matriks A dikalikan dengan sebuah matriks X akan menghasilkan matriks B. Nah, pada metode dekomposisi matriks LU, di sini matriks A ini akan ditulis ulang sebagai sebuah matriks baru ya, akan ditulis ulang menjadi matriks baru yang mana dia akan ditulis menjadi matriks L dan U. Jadi matriksnya A ini kita urai ya, jadi seperti didekomposisi istilahnya ya. Matriks A ini kita urai menjadi matriks L dan matriks U. Jadi A ya diurai menjadi L dan U. L itu artinya apa? L itu menunjukkan dia matriks yang bagian bawah atau lower, sedangkan U itu adalah matriks yang bagian atas atau upper. Nah, bentuk dari matriks ini seperti matriks segitiga. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalnya matriks A itu berbentuk seperti persegi ya, karena dia misalnya 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Ini adalah matriks A, sebuah matriks persegi. Kemudian awalnya dia dikalikan oleh matriks X yang akan menghasilkan matriks B. Ketika kita lakukan dekomposisi atau kita urai menjadi matriks lower dan upper, bentuknya ini seperti kita bagi persegi itu menjadi dua buah segitiga yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah matriks L ya, matriks lowernya, bagian bawah. Dan yang berikutnya, yang ini adalah matriks U ya, atau matriks uppernya. Ini akan sama dengan dikalikan dengan X sama dengan matriks B. Nah, di sini yang ingin kita cari ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear, kita akan mencari nilai dari matriks X-nya ya. Karena ini adalah sistem persamaan linear yang ingin kita pecahkan. Nah, untuk mencari matriks X tadi, langkah-langkahnya setelah kita lakukan dekomposisi ya. Jadi langkah yang pertama, kita cari. Jadi kita cari nilainya. Matriks L dan U sehingga matriks A itu akan sama dengan L kali U, sedangkan matriks B-nya tetap. Atau saya gambarkan ya, sekali lagi, ini adalah sebuah matriks persegi, matriks A ya. Ini sama dengan perkalian dari dua buah matriks segitiga. Matriks L dan matriks U.
Atau dapat dituliskan seperti yang atas ya. L dikalikan dengan U di sini, L kali U, kemudian dikalikan X, ini sama dengan matriks B. Nah, langkah yang kedua, setelah kita menyusun seperti ini, kita memecah matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Sekarang yang kedua adalah kita definisikan di sini sebuah matriks kolom yang baru. Nah, misalnya matriks tersebut kita beri nama matriksnya adalah matriks Y ya. Sehingga matriks Y ini akan sama dengan matriks U dikalikan dengan X. Ini kita definisikan ya. Matriks Y sama dengan matriks U dikalikan dengan matriks X. Maka matriks L dikalikan dengan matriks Y akan sama dengan matriks B. Atau kalau digambarkan ya, kita tadi definisikan sebuah matriks baru ya, matriks kolom yang baru, namanya adalah Y. Nah, ini kita pecah ya, si bentuk LUX-nya tadi ya. Kita pecah, ini sisanya ya. Nah, ini adalah U dikalikan dengan X. Maka otomatis di sini yang sisanya satu lagi yaitu adalah matriks L ya. Nah, apabila matriks L kita kalikan dengan matriks Y, ini akan sama dengan matriks B. Nah, setelah kita definisikan seperti ini, lalu kita hitung ya, kita cari nilai Y ya. Nah, ini nilai Y ini dapat dicari atau dapat dihitung dengan melakukan substitusi maju ya. Atau forward substitution. Artinya substitusi maju itu mulai dari Y1 sampai Y ke N. Nah, setelah kita definisikan sebuah matriks kolom baru, matriks Y, maka kita dapat langkah yang ketiga adalah kita dapat menghitung mundur atau kita melakukan substitusi mundur ya untuk menghitung X. Jadi di sini hitung X ya dengan substitusi mundur atau backward substitution. Artinya di sini mulai dari X N ya sampai X N min I ya. Atau kalau secara gambarnya, ini kita setelah kita dapatkan matriks Y ya, maka kita bisa mendapatkan matriks U ya, dikalikan matriks X, ini sama dengan matriks Y. Baik, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan gambarkan ya, seperti apa sih matriks L dan matriks U ya. Jadi untuk matriks L dan matriks U di sini saya misalnya ya, ini adalah sebuah matriks A ya. Matriks A ini ditulis seperti ini. Ini contohnya adalah matriks 4x4. Sengaja biar banyak ya, biar lebih paham. Kalau terlalu sedikit, angin agak sulit untuk dipahami. Ini adalah matriks 4x4.
Nah, kalau kita tuliskan di sini ya, kita ubah atau kita lakukan dekomposisi menjadi matriks L ya dan matriks U, maka kita akan dapatkan bentuk dari matriks L-nya seperti ini. Sedangkan matriks U-nya bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti matriks segitiga ya, yang lower ya. Ini ada segitiga yang bawahnya, dan ini segitiga yang atas. Kalau kita lihat, pada matriks L, diagonalnya nilainya adalah 1. Sedangkan pada matriks U, diagonalnya tidak sama dengan 1. Tetapi di bawah diagonal, nilainya adalah 0. Ini adalah matriks L dan matriks U. Dari sini, kita dapat melakukan operasi matriks ya. Artinya di sini A11 ya, kalau kita mau cari A11, ini sama saja seperti kita mengalihkan 1 dikali U1, kemudian 0 dikalikan 0 ya, dan seterusnya. Jadi yang di sini karena A11 kita hanya bisa mendapatkan adalah sama dengan U11. Begitu juga dengan A12 ya. A12 nah, di sini sama dengan 1 dikalikan dengan U12, lalu 0 dikalikan U22 dan seterusnya. Lalu A13 di sini artinya adalah 1 dikalikan U13, lalu 0 dikalikan U23 dan seterusnya. Dan A14 bisa kita hitung dengan cara 1 dikalikan dengan U14. Atau secara gampangnya, ini saya tuliskan di sini. Ini adalah hasil ya untuk nilai U11 dan seterusnya sampai U14. Artinya di sini ketika indeksnya berupa kolomnya adalah sama ya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, ini akan sama dengan indeksnya di matriks U. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya saya ingin menghitung berapa nilai U21 ya. U21 juga dapat kita hitung. Caranya adalah sini kita punya ya L21 ya, L21 dikalikan dengan U11. Lalu 1 dikalikan 0 dan seterusnya. Lalu untuk A22 juga sama. Kita lihat di sini kita punya L21 dikalikan dengan U12. Lalu 1 dikalikan dengan U22 dan seterusnya. Atau secara singkat, ini dapat dituliskan seperti ini. Baik, ini adalah hasilnya ya. Hasil dari perhitungannya untuk nilai A21, A22, A23, dan A24. Lalu untuk baris yang ketiga, A31 juga sama. Kita lihat A31, artinya di sini kita punya L31 dikalikan dengan yang pertama dengan U11. Lalu L32 dengan 0 dan seterusnya. So, secara singkat, ini saya tuliskan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk baris yang keempat, dari A41 sampai A44. Maka dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk A41 sampai A44. Nah, di sini dari hasil perhitungan ini sehingga kita dapat mendefinisikan atau kita dapat mengkelompokkan sehingga kita dapat membuat persamaan. Di sini dari tadi ya, dari hasil perhitungan kita dapat mendefinisikan. Yang pertama adalah ini. Itu ketika nilainya sama ya di sini. Nah, ketika nilainya sama. Ketika U-nya sama dengan 1, lalu J-nya misalnya dari 1, J-nya dari 1 ya sampai N. Misalnya kalau ada N-nya ada 4, berarti sampai 4. Ini akan sama saja seperti A11. Dan U11
2 sama dengan A1, 2, dan seterusnya. Seperti yang ini. Ini kalau secara kita dapat rumuskan seperti persamaan satu ini. Lalu kita bisa mendapatkan lagi persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah untuk mencari nilai L ya. Karena sekali lagi yang kita ketahui di sini adalah matriks A-nya. Kita tidak tahu matriks U dan matriks L-nya. Tapi kita bisa mencari dari bentuk ini sehingga kita dapat menuliskan seperti ini. Lalu kita gunakan atau kita kelompokkan menjadi beberapa persamaan. Ini adalah untuk LI1 ya. Ingat, ini indeksnya beda ya. Ini IJ, ini I1. Dimana I-nya mulai dari 2. Contohnya adalah di sini ya. Ini untuk mengelompokkan kalau kita ingin mencari. Contohnya adalah L21 ya. L21 di sini. Ini sama saja seperti A21 dibagi U11 ya. L21. Atau kita mau cari L31 di sini. L31 sama dengan A31 dibagi U11. Lihat, ini bentuknya sama. Dan kita dapat mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiga ini agak sedikit lebih rumit. Nah, ini dikelompokkan ya. Ini antara untuk UIJ, artinya di luar yang U1J ya. Jadi yang lainnya. Contohnya adalah kalau kita mau cari misalnya ya, berapa sih nilai dari U22 ya? Berapa nilai dari U22? Di sini kita bisa lihat. Nah, U22 ya. Lihat sini U22 ini sama dengan A22 dikurangi ya. Ini A22 dikurangi dengan nilai ini. L21 dikali U12. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk sigma, ini akan tulis seperti ini. Mulainya dari I sama dengan 2 sampai N, lalu J sama dengan I sampai N. Ini adalah persamaan 3 untuk mencari nilai U yang lain. Lalu persamaan yang keempat adalah untuk mencari nilai dari L yang lain ya. Nah, ini dituliskan seperti ini. Contohnya mana? Contohnya kita ingin mencari nilai L32 ya. L32 di sini. Yang L21, L31 dan L41 ini mudah dicari. Nah, L32 artinya kita lihat di sebelah sini ya. Di sini ada L32. L32 ini sama saja seperti A32 dikurangi L31 dikali U12 lalu dibagi U22. Sehingga bentuknya kalau dapat kita rumuskan menjadi seperti ini. Oke, ini untuk mencari setelah kita mendefinisikan matriks L dan matriks U. Kita bisa cari menggunakan 4 persamaan ini. Berikutnya, setelah kita mendapatkan matriks L dan matriks U-nya, di sini kita tadi perlu mendefinisikan sebuah matriks kolom baru yang disebut sebagai matriks Y. Di mana kita tahu bahwa L dikalikan dengan Y ini akan sama dengan B. Atau ini dapat dituliskan ya dalam bentuk matriksnya. Jadi artinya kita sudah harus bisa mendapatkan nilai matriks L-nya terlebih dahulu. Dan matriks B itu kan sudah diketahui ya di awal ya. Dari sistem persamaan linier yang ingin kita pecahkan. Nilai B-nya sudah ada. Tinggal kita mencari nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini bisa dicari dengan cara tadi. Caranya adalah dengan melakukan substitusi maju ya. Lihat di sini ya. Kita bisa dapatkan 1 dikali Y1 sama dengan B1. Artinya, Y1 ini akan sama dengan B1. Lalu sini kita punya L21. L21 dikalikan Y1 ditambah 1 kali Y2 sama dengan B2. Atau dapat ditulis di sini Y2 sama dengan B2 dikurangi L21 ya.
Atau secara persamaan, untuk mencari Y ya, ini dapat kita tulis seperti ini. Yang pertama adalah untuk yang Y1 ya, Y1 otomatis sama dengan B1. Lalu yang lainnya, ini kita lakukan secara substitusi maju, secara persamaan. Substitusi maju ini dapat ditulis dengan persamaan ini. Seperti ini ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y-nya, tadi berikutnya kita dapat mencari nilai X. Karena nilai U dikalikan dengan X, ini sama dengan Y. Atau dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks, ini seperti ini. Kita punya matriks U ya, yang sudah kita cari tadi. Kita punya matriks Y, dan kita dapat menentukan matriks X-nya. Nah, substitusi terbalik artinya kita mulai dari X sama dengan 4. Di sini ya. Artinya di sini kita tahu ya bahwa X4 itu sama dengan Y4 ya. Sama dengan Y4. Sorry, X4 itu sama dengan ini ya, Y4 dibagi U4. U44 ya. Atau dapat dituliskan di sini ya. Nah, ini agak ada sedikit yang kurang. Ini seharusnya dibagi ya. Nah, pembagiannya saya tulis dulu. Nah, ini dibagi U N N. Ya, U44. Ini adalah untuk persamaan yang ke-7. Nah, untuk yang lainnya kita lakukan substitusi terbalik. Nah, substitusi terbalik ini dapat dituliskan secara persamaan seperti ini. Sehingga total kita punya 8 persamaan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, untuk contohnya saya akan ambil contoh adalah sistem persamaan linear yang pernah kita kerjakan sebelumnya ya. Di sini nanti saya akan contohkan ada 2. Yang pertama adalah menggunakan program ya, menggunakan kode program. Nanti yang kedua, saya akan coba jelaskan menggunakan Microsoft Excel. Baik, ini untuk kode programnya. Oke, misalnya di sini, ini sudah pernah kita bahas. Saya punya persamaannya adalah X ditambah 2Y ditambah Z ditambah 2W. Ini sama dengan 9. Lalu 2X ditambah Y min Z ditambah W sama dengan 3. Lalu yang persamaan ketiga adalah 3X ditambah 2Y tambah Z min W sama dengan 5. Lalu adalah 2X di min 3Y ditambah 2Z plus 3W. Ini sama dengan 9. Ini pernah kita pecahkan ya. Saya pernah pecahkan menggunakan eliminasi Gauss. Atau bisa juga menggunakan metode Cramer ya. Cramer's Rule, aturan Cramer. Ini kita dapatkan di sini adalah nilai X-nya ya, nilai X, Y, dan Z-nya berturut-turut itu adalah X sama dengan 1 ya sini ya. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, kemudian Z sama dengan 2, dan W sama dengan 2. Ini adalah solusinya. Ini bisa diselesaikan menggunakan aturan Cramer, sudah pernah diselesaikan ya, aturan Cramer, dan juga eliminasi ya, eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita akan coba pecahkan menggunakan dekomposisi matriks. Nah, di sini saya tidak
mencontohkan step by step, karena step by stepnya itu bisa dilihat di sini. Ini adalah step by stepnya. Kita definisikan ini masing-masing, kita ubah ke matriks L dulu, lalu kita ubah ke matriks U. Ya, Anda bisa coba ya dengan mengaplikasikan persamaan-persamaan ini untuk mendapatkan nilai L dan nilai U-nya. Lalu ini ada total 8 persamaan yang tadi. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan. Kenapa matriks LU ini sangat penting? Karena salah satu keunggulannya adalah kita bisa membuat program komputer untuk menyelesaikannya. Dan ini cukup powerful ya, karena bisa lebih mudah dibandingkan kita menyelesaikan menggunakan eliminasi ya, kalau matriksnya besar. Di sini saya sudah punya programnya, mungkin saya akan coba langsung jalankan ya. Jalankan untuk nilainya. Sini saya langsung jalankan dan akan nampilkan outputnya. Oke, jadi nah ini adalah outputnya. Di sini saya bisa mencari ya matriks L-nya bentuknya ya. Lihat ini diagonal 1 1 1 1 ya. Lalu ini ada nilainya dan ini adalah matriks U-nya. Ini setelah dihitung ya, setelah dihitung menggunakan rumus yang tadi, yang 8 buah tadi. Dan di sini bisa didapatkan nilai X-nya 1, X1-nya itu ada X ya, X2 itu Y, 1, 2, dan 2. Ini adalah diselesaikan menggunakan komputer dengan memanfaatkan persamaan 8 tadi. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, baik eliminasi Gauss atau dekomposisi matriks LU ini memiliki kelemahan ketika, kalau kita lihat ya di sini, adalah ketika diagonalnya, di sini diagonalnya itu ada nilai 0. Jadi baik eliminasi Gauss maupun dekomposisi matriks LU itu tidak dapat kita gunakan dengan baik apabila diagonalnya ada nilai 0. Nah, solusinya untuk dapat menyelesaikannya, kita melakukan sebuah teknik yang dinamakan partial pivoting atau melakukan pivot sebagian. Oke, baik. Jadi di sini untuk penjelasan selanjutnya, ini saya akan menjelaskan teknik bagaimana melakukan partial pivoting atau pivot sebagian untuk menyelesaikan sekaligus menyelesaikan menggunakan dekomposisi matriks LU. Oke, jadi di sini adalah partial pivoting ya. Baik, pada partial pivoting, contohnya di sini ya, saya punya matriksnya, misalnya persamaan linear ya, persamaan linear bentuknya adalah ini. Misalnya ini adalah matriks A ya, itu 2 min 6 min 1, lalu ini adalah min 3 min 1 7, ini 8 1 min 2. Kemudian ini dikalikan dengan misalnya adalah X1, X2, dan X3. Nah, hasilnya di sini adalah 1 0 0 ya. Hasilnya adalah 1 0 0. Jadi di sini adalah matriks A-nya. Ini adalah matriks X dan yang di sini adalah matriks B-nya. Nah, ketika kita melakukan partial pivoting, langkah yang pertama adalah, ini kebetulan dia tidak ada nilai nolnya ya di sini. Dia tidak ada nilai 0 di diagonalnya. Jadi tanpa melakukan partial pivoting pun sebenarnya ini masih bisa ya. Jadi kita coba bagaimana melakukan partial pivoting sekaligus kita melakukan dekomposisi sehingga kita akan membentuk matriks L dan matriks U di sini. Yang pertama kita akan membuat si A ini ya, si A ini menjadi matriks U terlebih dahulu ya. Kita bikin matriks U,
Setelah kita dapatkan matriks U, kita bisa mencari nilai matriks L-nya. Oke, untuk langkahnya di sini ya. Yang pertama, ketika kita melakukan partial pivoting, kita lihat di sini. Ingat ya, ketika kita melakukan eliminasi Gauss, biasanya yang jadi pivot adalah yang nomor 2 ini ya. Angka 2 ini jadi pivot, artinya baris pertama ini tidak akan berubah. Baris pertama ini tidak akan berubah. Nah, di sini trik dalam melakukan partial pivoting adalah untuk mencegah jangan sampai di diagonal itu ada nilai 0. Artinya kita tukar nilai absolut ya. Absolut itu artinya nilai positifnya saja. Jadi misalnya ini ada 2, ada minus 3, kita ambil nilai positifnya saja. Kita cari, lihat ya, 2, minus 3, dan 8, nilai absolutnya itu mana yang lebih besar. Artinya kalau ada 0, dia akan kalah ya. Sehingga 0 itu akan lebih kecil ya, sehingga akan ditukar. Di sini kalau kita lihat, maka yang memiliki nilai absolut lebih besar adalah baris ke-3. Jadi kalau saya tuliskan, nah ini adalah baris 1, baris 2, dan ini adalah baris 3. Jadi kita tukar baris 3 ke baris 1, seperti ini. Jadi kita lakukan pertukaran baris 3 ke baris 1. Artinya di sini kita akan memiliki matriks yang baru ya. Matriksnya adalah yang pertama 8, 1, min 2 ya. 8, 1, min 2. Lalu di bawahnya, di sini, baris kedua tetap. Jadi kita masih punya min 3, min 1, dan 7. Lalu kita punya di sini, baris ketiga ya. Jadi 2, min 6, dan min 1. Nah, otomatis di sini ya, ketika kita lakukan pertukaran, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks augmentasinya, di sini, kita tuliskan dalam bentuk matriks augmentasi, maka nilainya B juga akan ikut bertukar. Jadi di sini kita akan dapatkan ini jadi 0, ini 0, ini 1 ya. Ini adalah langkah yang pertama. Jadi kita tukar. Sini kita tukar baris ke-3 dan baris ke-1. Lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan eliminasi. Jadi setelah ditukar ya, kita lakukan eliminasi seperti kita melakukan eliminasi menggunakan eliminasi Gauss atau naif Gauss ya. Kita lakukan eliminasi Gauss. Artinya kita akan buat min 3 dan 2 ini menjadi 0 ya. Kita buat nilainya menjadi 0. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan lakukannya di Microsoft Excel. Karena ini lebih nyaman untuk dilakukan. Oke, saya buka ya. Jadi saya tulis dulu ya. Yang pertama adalah persamaan aslinya. Sini. Lalu ini adalah nilai B-nya ya. Ini 1, ini 0, ini 0. Ini sengaja saya agak kasih batas ya biar kelihatan. Lalu di sini saya berikan ini adalah urutan awal ya. Urutannya. Biar kita tidak tertukar. Ini 1 awalnya ya, baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Ini saya kasih warna kuning untuk membedakannya. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita tukar baris 3 ke baris 1 ya. Jadi ini matriks yang baru ya. Seperti ini. Otomatis nilai yang ini juga ikut berubah. Nah, ini ikut berubah. Lalu barisnya juga tentu ikut berubah. Ini jadi 3, ini 2, ini 1. Oke, setelah kita melakukan langkah ini, langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan eliminasi. Jadi kita lakukan eliminasi di sini. Ini adalah langkah eliminasi ya. Eliminasi. Yang baris pertama tadi tetap ya. Baris pertama tidak akan ada perubahan. Berarti di sini juga tetap 0. Nah, di sini kita lakukan eliminasinya, kita buat lebih sederhana ya. Lebih sederhana itu dalam artian yang penting kita buat 0,
artinya di sini ya, ini bisa seperti ini ya. Jadi ini minus 3 ya, minus 3 atau si nilai dari A ya. A 21 ya, di sini ya, A21 atau minus 3. Ini kita kurangi ya dengan nilai min 3 dibagi min 8 ya. Lalu kita kalikan dengan min 8. Ini 0. Nah, ini jadi ini ya, berubah. Nah, di sini kita tidak perlu mengalihkan nilai B-nya. Makanya saya agak pisahkan ya. Saya tidak perlu mengubah nilai B-nya. Ini tetap saja 0. Lalu untuk baris berikutnya, baris yang ketiga, ini artinya adalah 2. Ya, kita kurangi dengan 2 bagi min 8 ya. Lalu kita kalikan dengan min 8. Nah, ini nilainya adalah 1 ya. Nilainya 1. Oke, ini barisnya masih tadi ya 3, 2, dan 1. Oke. Nah, selanjutnya pivotnya ini berubah. Pivotnya berubah ke jadi yang tengah ya. Nah, kita lihat di sini. Mana yang lebih besar nilai absolutnya? Yang lebih besar nilai absolutnya adalah 5,75. Artinya baris pertama ini tetap. Ini saya kopikan saja baris pertamanya ya. Nah, baris yang kedua ditukar ke baris yang pertama. Jadi yang ini ya, sorry, jadi yang ketiga ya. Nah, lihat di sini jadi 1 ya. Yang awalnya 1, ini adalah yang ini. Nah, seperti ini, lalu ini jadi awalnya urutan kedua. Ini jadi yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita lakukan kembali eliminasi ya. Kita lakukan eliminasi lagi. Nah, otomatis di sini yang 2 baris awal ya, ini tetap tidak ada perubahan. Ini tidak berubah, dan ini tetap urutannya adalah 3, 1, 2. Lalu ini pasti ini hasilnya 0. Nah, yang ini hasilnya juga 0 ya, cuman kita tuliskan saja ini adalah ini ya, si 1, ini dikurangi, nah, dikurangi dengan min 1,375 dibagi minus 5,75. Ini dikalikan dengan 5,75. Ini hasilnya 0. Lalu yang ini hasilnya menjadi 8,1087 dan di sininya 0. Oke. Nah, di sini hasil eliminasi ini ya, yang ini ya. Ini adalah matriks U. Jadi di sini kita sudah mendapatkan matriks U-nya. Nah, matriks U-nya adalah ini. Lihat ini matriks U ya. Kita sudah mendapatkan matriks U. Nah, sekarang setelah kita dapatkan matriks U, kita harus mencari matriks L. Nah, matriks L ini bentuknya simpel ya. Dia seperti ini, pasti ya. Yang ini 0, 0, dan 0. Tinggal kita mencari nilai 3 nilai di sini. 1, 2, dan 3. Oke, untuk mencari nilai ini, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, kita balik lagi ke persamaan yang sudah kita definisikan. Kita lihat ya, LI 1 ya, LI1. Artinya kita mencari L21 ya, L21 dan L31 di sini. Kita gunakan persamaan yang kedua untuk mencari L31 dan L21 dan L31. Caranya adalah A21 dibagi U11. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi ya, ini adalah A ya. A11. Nah, A21 ya. A21-nya yang mana? Nah, kita balik lagi ke persamaan yang awal ya. Jadi di sini saya akan tuliskan mungkin sebelum ke sana ya. Saya tuliskan adalah sebuah matriks A yang matriks tersebut sudah
mengalami pivoting ya. Jadi artinya matriks A sudah mengalami pivoting, jadi urutannya adalah 3, 1, 2 ya. Nah, 3, 1, 2-nya kita ikutin yang ini. Yang nilai aslinya. 3, 1, 2 ini ikutin nilai yang aslinya. Nah, ini 3, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Lalu ini nilainya adalah yang ini. Ini nilai B-nya ya. Ini nilai B. Jadi A-nya ini. Jadi artinya di sini kalau kita mau cari L21, artinya kita pakai ini 2 dibagi U11 yang ini. U11 tuh ini. Nah. Hasilnya adalah minus 0,25. Lalu yang L31 artinya kita pakai yang ini. Nah, ini dibagi sama, dibagi min 8. Hasilnya adalah 0,375. Lalu yang ini ya, yang persamaan yang ini adalah L32. Nah, L32 kita lihat cara nyarinya gimana sih L32? Ini berarti pakai rumus yang ini ya. Mungkin ini agak sulit dilihat karena ini ada sigmanya. Nah, kita lihat ke rumus asalnya saja. L32. L32 tuh berarti yang ini ya. Nah, kita cari L32 di sini. Artinya kita punya A32. A32 dikurangi L31 dikali U12. Oke, kita tulis dulu ya. A32. Oke, di sini A32. A32 tuh yang ini ya, min 1 ya. Min 1. Dikurangi. Tadi dikurangi dengan L31 U12. L31 yang mana ini? L31. Nah, ini ya. Kali U12. U12 yang mana? U11 ini U12 ya. Nah, ini U12. Lalu dibagi ya. Dibagi dengan U22. U22 yang ini. Kita bagi dengan 5,75. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan matriks U dan matriks L ya. Matriks U dan L sudah berhasil kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari matriks Y ya. Matriks Y. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa tadi ya, kalau kita lihat di sini L kali Y itu sama dengan B ya. Artinya B-nya kita sudah punya, kita bisa mencari nilai Y-nya. Oke, jadi di sini kita tuliskan ya. Kita pindahkan nilai B-nya ke sini. Yang ini. Nah, ini adalah nilai B-nya. Bagaimana kita cari nilai Y-nya ya? Di sini kita akan dapatkan Y1, Y2, dan Y3 di sini. Di sini jelas ya, Y1-nya ini sama dengan 0 ya. Karena hasilnya 0 ya di sini. Pasti hasilnya 0. Lalu Y2-nya gimana? Y2 artinya ini ya. Ini dikalikan dengan Y1 ya kali ini. Lalu maaf ya. B dulu ya, B ini. Berarti ini dikurangi ini. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Lalu yang ini, yang Y3 artinya 0 ya. 0 dikurangi ini 0,375 dikalikan dengan 0 dikurangi lagi 0,2931 ini dikalikan Y2 di sini kali 1. Nah, hasilnya adalah ini. Minus ini. Ini kita sudah dapatkan nilai Y-nya. Artinya kita bisa mencari nilai X karena kita sudah punya nilai U ya. Kita sudah punya nilai U. Saya kopikan ke bawah saja. Ini adalah nilai U-nya. Nah, ini nilai U-nya. Lalu kita sudah punya nilai Y-nya di sini. Sudah ada U dan nilai Y-nya. Oke, saya akan tampilkan saja ya di sini seperti matriks argumentasi ya. Maaf, ini kopinya adalah K. Nah, di sini kita bisa lakukan substitusi terbalik. Jadi dari X3 ke X2 dan terakhir adalah X1.
X3 artinya ini ya, nilai ini dibagi dengan nilai ini. Lalu X2 artinya ini, 1 dikurangi ya, 1,5 dikalikan dengan nilai X3 baru dibagi dengan 5,75. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu untuk yang X1 di sini adalah 0 dikurangi 2 kali X3 dikurangi 1 kali X2 lalu dibagi dengan minus 8. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah cara kita melakukan partial pivoting. Jadi sekali lagi, partial pivoting ini berguna apabila kita menemukan diagonal matriksnya itu ada yang memiliki nilai 0. Karena kita tidak bisa nanti melakukan eliminasi Gauss atau melakukan dekomposisi LU. Nah, untuk mengujinya, di sini saya sudah punya program yang kedua. Ini sama ya. Oke, kita lihat di sini, ini adalah hasil dari programnya. Nah, ini adalah matriks ini adalah program yang tadi ya, untuk nilai yang 1 2 1 1 1 2 itu ya. Ini saya lakukan dengan menggunakan pivoting. Jadi ini adalah untuk tadi program yang gimana? Yang ini ya. Ini tadi kan saya lakukan tanpa pivoting ya programnya. Sekarang saya lakukan dengan pivoting. Jadi ini nilai matriks awalnya ya. 1 2 1 2 ya. Ini 9. Lalu setelah di pivoting artinya diatur ya posisinya, ini berubah nilainya. Dan nilai B-nya juga berubah. Lalu kita bisa mendapatkan nilai matriks U-nya di sini. Matriks U-nya tentu berbeda kalau kita tidak menggunakan pivoting. Jadi matriks U-nya akan berbeda nilainya. Nah, dan matriks L-nya juga akan berbeda kalau kita tidak menggunakan pivoting. Nah, di sini dapatkan ya sama ya, X1-nya 1 dan seterusnya. Jadi ini sangat berguna ya, untuk mengerjakan persoalan persamaan linear, sistem persamaan linear dengan lebih mudah. Kita membuat komputer program berdasarkan logika bagaimana kita membuat matriks L dan U ya, pemecah matriks A menjadi dua buah matriks L dan matriks U. Oke, mungkin sebelumnya ya saya pernah memberikan contoh terkait penggunaan salah satu aplikasi ya persamaan linear itu adalah pada kasus di mekanika teknik ya, kasus mekanika teknik. Ini saya ambilkan bukunya di sini. Jadi ini bisa kalian lihat di buku textbook ya. Silakan. Ini ada halaman 319 ya. Ini ada penyelesaian ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus statika. Di sini yang berbentuk segitiga. Di sini ada yang engsel, ada yang berupa roller ya. Lalu dikasih beban di sini. Nah, singkat cerita, ini sudah pernah saya bahas di kelas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ini kita dapat gambarkan dulu ya, namanya diagram benda bebas atau free body diagram. Lalu kita dapat mengkelompokkan masing-masing gayanya yang bekerja, dan kita dapat menuliskan atau mengelompokkan ya ujung-ujungnya itu dalam sebuah matriks. Dalam sebuah matriks yang tulis seperti ini. Ini sudah hasil pembulatan ya, karena di sini akan mendapatkan nilai ada cosinus, ada sinus ya. Ada yang cosinus 60, ada yang sinus 60. Ini dapat dituliskan seperti ini. Dan ini adalah nilai B-nya. Kenapa yang lainnya 0? Karena kita lihat yang ada gaya itu hanya pada gaya F1 ya. Gaya F1 saja, yang mana nilainya adalah negatif ke bawah. Sedangkan yang lain tidak ada gayanya. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa menentukan ya nilai F1, F2, F3 dan seterusnya dengan menggunakan matriks ini.
Nah, ini kalau kita mau selesaikan menggunakan eliminasi Gauss agak sulit. Kenapa? Karena ada 0 di sini ya. Di diagonalnya ini ada 0. Lalu kalau kita mau gunakan aturan Cramer bisa juga. Cuman kita perlu melakukan beberapa step ya menggunakan Microsoft Excel. Nah, solusi berikutnya adalah kita membuat komputer program. Di sini saya sudah membuat komputer program karena ini adalah program atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tanpa melakukan partial pivoting. Saya telah membuat program yang sudah melakukan partial pivotingnya. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini adalah pertama ya, matriks awal. Nah, ini matriks awalnya seperti ini. Lalu setelah dilakukan pivoting, di sini saya lakukan pembulatan ya. Saya lakukan pembulatan untuk bilangan desimalnya itu sampai 3 angka saja. Nah, di sini lihat ya, matriks U ya. Matriks U ini kenapa di sini nggak 0 ya? Ini nilainya sangat kecil. Pangkat minus 17 itu bisa dibilang ini adalah 0 ya. Karena sangat kecil sekali. Ini dianggap 0. Lalu ini matriks L-nya. Nah, setelah itu kita dapat Y-nya dan kita dapatkan nilai akhirnya ya. Nah, nilai akhirnya ini kalau saya tuliskan di sini. Bentar, nah ini ya saya geser dikit. Nah, ini hasilnya sama seperti hasil perhitungan yang ada di buku ya. Kita lihat F1 itu menunjukkan nilai X ya. X1 min 500, kemudian X2-nya 433, F3-nya 800 minus 866. Ini 0 ya, minus 0 itu sama dengan 0. Ini 250 dan ini 750. Nah, artinya memang di buku ini ya, di buku yang saya share di e-learning, itu memang di sini memang dituliskan ya, salah satu penggunaan dari dekomposisi matriks LU adalah untuk menyelesaikan matriks yang jumlahnya lebih dari 3 kali 3 lah, 4 kali 4 dan seterusnya. Ini dapat kita selesaikan lebih mudah itu menggunakan dekomposisi matriks LU. Nah, karena ini adalah sesi asinkronus, tugas kalian ada 2. Yang pertama, karena ini sesinya kurang lebih 1 jam, jadi untuk sisa waktunya saya berikan kuis ya. Kalian silakan lihat di e-learning, kerjakan sampai akhir perkuliahan. Itu kalian coba isi ya. Saya akan berikan matriks, tidak banyak sih matriksnya, 3 kali 3. Silakan kalian lakukan dekomposisi ke dalam bentuk L dan bentuk U-nya. Untuk yang pertama adalah yang tanpa menggunakan pivoting. Artinya murni menggunakan 8 rumus tadi. Lalu yang kedua adalah ketika menggunakan pivoting. Hasilnya seperti apa? Oke, itu adalah yang tugas yang secara kuis ya harus dikumpulkan pada hari ini. Sedangkan untuk tugas PR ada. Tadi saya sudah contohkan ya, bagaimana membuat program, tapi tidak saya lihatkan programnya seperti apa. Oleh karena itu, tugas kalian secara kelompok adalah silakan selesaikan permasalahan ini. Bisa dilihat di buku di halaman 319. Ini kalian buat programnya. Silakan mau pakai Python atau mau pakai C++. Yang penting nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di buku atau yang sudah saya demonstrasikan. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.